Selamat pagi bagi kita semua. Silakan siapa yang membukanya yang kedua. Yahobu. Yahobu. Oke, di sini kami dari kelompok kelompok 2 ingin menyajikan. Sebelumnya kemarin kita angkat lagu pujian kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kami puji dengan riang. Ganti. Berikat persaudaraan. 2, 2, 3 ya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita berdoa, segala syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam tadi sampai kami bangun Tuhan dengan keadaan penuh dengan sukacita. Ya Bapa, itu semua karena berkat dan kasih setia-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai perkuliahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Tuhan dalam tengah-tengah kami, agar perjalanan perkuliahan kami berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-13, membahas tugas kelompok 2 yang bertopik filsafat Nias. Silakan yang mau ngomong di depan. Yuk, maju ke depan. Silakan. Siapa itu tadi yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi belakang? Silakan, maju. Silakan. Silakan maju ke depan. Di sini. Tadi kan ngomong kan? Hah? Gak ngomong kau tadi bilang. Siapa nama? Siapa? Amos ya. Di kelas yang saya nilai selain kehadiran perilakumu ya, ini saya catat semua perilaku kalian di sini. Amos ya. Oke, saya tadi sampai ngomong di mana? Ini kelompok 3 tentang filsafat Nias ya. Oke, kelompok 2. Ya, sebelum masuk ke kelompok 2 ini, perbaikan kelompok untuk filsafat Angkola sudah saya terima, lalu akan saya nilai ya. Nanti juga kelompok 2 ini setelah ini dibahas, diperbaiki, dikirim minggu depan. Oke, sekarang kita masuk pada kelompok 2 filsafat Nias.
yang akan disampaikan oleh saudara Asia, Christian, Dani, Eprata, Histori, Jasman, dan Putri. Silakan kelompok menyampaikan hasil kajiannya. Baik, kami di kelompok 2 ingin memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Makna Kematian Menurut Filsafat Nias. Pendahuluan. Latar belakang. Masyarakat Nias adalah masyarakat plural yang tidak hanya terdiri dari suku Nias saja, tetapi juga terdiri dari suku bangsa lainnya, seperti Tionghoa, Padang, Batak, dan Jawa. Hal ini terjadi dikarenakan datangnya orang-orang dari luar Pulau Nias yang memiliki berbagai kepentingan, seperti berdagang atau perniagaan. Sisa mereka dapat dilacak dari permukiman mereka yang sekarang di Idano, Gabo, Sirombo, Gunung Sitori atau kota terbesar di Pulau Nias, Lahewa, dan Turumberua. Semua terletak di daerah pesisir pantai Pulau Nias, terbesar bagian utara. Kemudian dalam perjalanan waktu para pendatang ini semakin lama semakin merasa betah tinggal di Pulau Nias dan akhirnya memutuskan untuk tinggal menetap di Pulau Nias. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah itu budaya Nias serta adat istiadatnya? Yang kedua, apakah yang menjadi makna kematian bagi budaya Nias? C. Tujuan makalah. Untuk mengetahui mengenai budaya Nias serta adat istiadatnya. 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi makna kematian bagi budaya Nias. Pembahasan 2.1 Leluhur orang Nias. Menurut mitologi yang diterima oleh sebagian besar suku Nias, sebagaimana yang dinyatakan oleh Paul Marafera, Mareva, dan dicatat Niger serta dikutip oleh Puhoni dalam Banua dan Kue Hamal, bahwa Ononiha berasal dari dunia atas yang disebut Taholi Aana. Ononiha memahami bahwa mereka adalah penciptaan para dewa, ciptaan Sihai. Mereka adalah keturunan dari Sirau. Sirau adalah keturunan yang ke-27 dari Musilowawa dan Beruti yang selalu berkuasa di langit ke-9. Sirau memiliki 9 orang anak laki-laki, 8 orang diantaranya diturunkan ke bumi, Totanonima, dengan jaran di dada. Dalam catatan Hamro, masyarakat Nias meyakini terdapat 3 kelompok etnis berbeda yang pernah bahkan sampai saat ini keturunan dianggap masih tinggal di Nias, yaitu Niha Safusi atau kelompok manusia berkulit putih dan cantik yang tinggal di atas pohon. Dalam Oho, di atas mereka disebut sebagai Kono Bela. Yang kedua, Niha Sewa Gajuju, yaitu manusia yang memiliki kepala besar dan merupakan ciri manusia purba yang hidup ribuan tahun lalu dan tinggal di gua-gua, sehingga mereka juga disebut manusia dari bawah tanah atau Soroi Tou. Dalam Oho, di atas mereka juga disebut Nadaoya. Yang ketiga, Leni Owehona, yaitu bangsa manusia yang sudah dikategorikan sebagai Homo sapien yang berimigrasi dari seberang laut dengan keahlian dan pengetahuan yang lebih tinggi dari kedua pendahulunya, sehingga mereka berpengaruh besar dan membawa transformasi sosial di Nias. Kelompok etnis inilah yang selanjutnya memproklamasikan diri sebagai Ononiha atau orang Nias. Ada beberapa mitologi lain yang merawikan asal-usul orang Nias. Karena Nias tak punya warisan aksara, hikayat ini dilaksanakan turun-temurun. Karena itu terdapat perbedaan nama dewa langit itu. Ada yang menyebutnya Lowa Langit, misalnya hanya satu simbol yang sama, yaitu tentang pohon Tora Ayapni, pohon kehidupan. Tak ada mitologi yang mengaitkan leluhur Ononiha dengan nenek moyang penghuni Pulau Sumatera. Beberapa perpustakaan menceritakan orang pertama yang datang ke Nias berasal dari Cina Selatan. Beberapa orang Nias terpelajar menyebutkan leluhur mereka berasal dari Teteholi Anak Ayah, yaitu Indochina. Ada yang bilang mereka berasal dari Vietnam. 2.2 Agama dan religi.
Menurut SW Nova, Ononiha meyakini bahwa Lowalangi adalah sebagai dewa dunia atas, yakni Tete Holi, Ana, dan dewa tinggi dalam kepercayaan Ononiha. Dalam posisi itu, Lowalangi mendapat dua status, yakni sebagai pencipta dengan mengumpulkan nafas ke dalam manusia, Ononiha pertama sehingga manusia hidup, dan leluhur dengan bersatu dengan istrinya. Lowalangi melahirkan manusia Ononiha. Lowalangi tersebut merupakan keturunan dari Sirau atau Sirai. Dia dikenal sebagai dewa yang baik, yang berasal dari pohon yang baik. Dia adalah adik kandung dari Luredano di Nias Utara. Lowalangi diyakini dapat menyembuhkan tanpa dia seseorang akan terus sakit dan anak-anak semua akan mati. Di Nias Selatan seseorang dianggap beruntung karena mempunyai Lowalangi. Oleh karena itu dia asosiasikan dengan terang dan emas. Kemudian dewa dunia bawah, dewa kematian, dan bahkan membawa maut adalah dewa Laturedano. Dalam mitos-mitos Laturedano di satu sisi memperlihatkan karakter yang berbeda dan bertentangan dengan Lowalangi. Laturedano berasal dari pohon atau cabang yang jarang, atau dari mata sebelah kiri Sihai. Dia pada umumnya bertempat tinggal di dunia bawah. Di sana ia mengambil bentuk ular naga dan berfungsi menjaga supaya bumi tidak tergoyah dengan cara menatangnya dengan bahunya atau mulutnya. Di seluruh wilayah dia dikenal memakan bayangan manusia yang dapat menyebabkan kematian bagi manusia tersebut. Dalam masyarakat Nias Utara, Laturedano digambarkan sebagai dewa yang selalu mengalami kegagalan. Kala bertarung dengan saudaranya Lowalangi dalam memenuhi persyaratan menjadi pewaris Tete Holi Ana, yang mengakibatkan Laturedano disuruh ke dunia bawah oleh Sirau. Dia juga dinyatakan gagal menghidupkan manusia. Mengenai nama Lowalangi atau Lowalangi, ini terjadi kesimpang siuran. Ada yang mengatakan kata itu berasal dari dua suku kata, yakni Luo artinya matahari dan Langi artinya langit. Dengan demikian kata itu diartikan sebagai matahari langit. Sekarang mengatakan bahwa Lowalangi adalah sebagai dewa tertinggi dunia alam semesta. Menurut pandangan agama Nias, terdiri atas dua bagian, yakni langit yang terdiri atas 9 lapis atau alam atas, dan bumi sebagai tempat manusia atau alam bawah. Langit atau alam atas merupakan tempat yang baik dan agung dan tempat kediaman kuasa-kuasa yang baik, Lowalangi. Bumi merupakan tempat yang susah dan tempat kuasa-kuasa jahat berkuasa. Hal ini mempunyai arti moral dalam kehidupan Nias. Segala hal-hal yang dianggap baik, keberhasilan, kemenangan, kekuatan, dan kekuasaan selalu ditempatkan di bagian atas dalam kehidupan masyarakat. Diagungkan dan disanding, serta segala hal-hal yang tidak baik, kekalahan dan kejahatan selalu ditempatkan di bawah, hina dan penuh susah. Hal ini dapat dipahami melalui mitos-mitos yang ada dalam suku Nias. 2.3 selanjutnya akan dibacakan oleh saudari. Sosial budaya. Dalam segi bahasa Nias termasuk rumpun Melayu Polinesia atau Austronesia. Bahasa Nias disebut Lunononiha. Ciri khas bahasa ini adalah bersifat vokalis karena tidak mengenal konsonan di tengah dan di akhir. Dan ciri dialekanya adalah nada yang meninggi di akhir kata dan kalimat. Bahasa Nias mempunyai huruf bunyi tunggal atau vokal yang khas, yakni atau yang hampir sama dengan pepet, sehingga vokal bahasa Nias terdiri dari A, E, I, O, E, dan U. Bahasa Nias mempunyai 2 logat, yaitu logat Nias Utara atau bahasa yang dipakai di bagian utara, timur, dan barat, dan logat Nias Selatan, bahasa yang dipakai di bagian tengah, selatan, dan Kepulauan Bandung. Ada juga kata-kata yang berbeda arti antara bahasa Nias Utara dengan Nias Selatan. Beberapa contoh diantaranya: masyarakat Nias secara umum memiliki sistem kebudayaan yang sama di seluruh Kepulauan Nias.
Meskipun demikian, terdapat varian yang setidaknya dapat dibedakan menjadi dua wilayah budaya, yaitu yang pertama, wilayah budaya bagian utara yang meliputi Lahewa, Tuhemberua, Sawe, Apulu, Alasa, Lotu, Namehalu, Gunung Sitori, Bibibuho, Ide, Idanegawo, Gawelato, Lete itu, Moi, Manungene, Sirompu, Lelewau, dan Lelematua. Wilayah budaya bagian selatan yang meliputi Lahusa, Gomo, Amandraya, Teluk Dalam, dan Kepulauan Batu. Sekalipun demikian, sistem budaya yang saat ini dikenal di bagian utara diyakinkan berasal dari Gomo, yang adalah tempat leluhur orang Nias pertama sekali tiba. Bukti-bukti peradaan tertua orang Nias dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya tradisi megalitik seperti Latu Batu atau Menhir yang disebut Saitagari atau Nias Selatan, atau Behu Nias Tenggara, dan Goe Nias Utara, Timur, dan Barat, yang hingga kini masih dapat dilihat keberadaannya. Meskipun sebagian dari tradisi tersebut atau seperti pembuatan monumen megalitik sudah hilang sering datang dan berkembangnya agama Kristen, namun sebagian daripadanya eksis sehingga saat ini atau dalam bentuk upacara-upacara adat. Masyarakatnya sudah mengenal pelapisan masyarakat. Pada dahulu masyarakatnya mengenal 4 lapisan masyarakat, yakni yang pertama golongan bangsawan yang dikenal dengan sebutan Si Ulu atau di Nias Selatan, Tuhu atau Bangu atau di Nias Utara, Tengah, Timur, dan Barat. Yang kedua Ere atau pemukaan agama. Yang ketiga Onong, Banua atau rakyat jelata. Dan yang keempat Sewuyu atau Harakana atau Udang. Lapisan-lapisan masyarakat ini bersifat eksklusif, mobilitas hanya terjadi di dalam lapisan atau antar golongan saja. Pada masa dulu yang dapat menjadi Tuheneri atau Salewa adalah orang-orang dari lapisan Siulu. Pada masa sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, pelapisan masyarakat ini sudah tidak tampak lagi. Namun sebagian masyarakat masih memperlihatkannya dalam bentuk yang berbeda seperti dalam keberadaan wujud budaya fisiknya. 2.4 Adat istiadat. Istilah adat istiadat ini dalam bahasa Nias disebut hada. Mudah diduga bahwa istilah ini berasal dari bahasa Arab, yakni ada, yang kemudian masuk ke dalam pemakaian orang-orang Nias melalui orang Islam Aceh yang datang ke Nias dalam urusan dagang pada masa yang lalu. Sedangkan menurut Tuhoni telah menua bahwa adat istiadat di sini berarti kebiasaan-kebiasaan secara turun-temurun yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur. Seperti pada suku-suku yang lain, adat istiadat di Nias pada masa dulu tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan agama suku Nias, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang bulat. Suku Nias menganggap bahwa adat itulah agamanya, dan agama itulah adatnya. Adat istiadat suku Nias telah disusun secara sistematis dalam bentuk kondrako sehingga dianggap sebagai sumber dari adat istiadat Nias. Secara umum diakui bahwa adat istiadat atau hada bowo di Nias berasal dari Gomo, tetapi ini tidak berarti bahwa masyarakatnya seluruhnya berasal dari Gomo. Pokok dari adat istiadatnya seluruhnya adalah adat perkawinan atau bowo bak wangowalu. Pada bagian lain terdapat hal yang sangat penting yang dirumuskan pada pesta Kondrako, yaitu adalah hukum. Pada bagian ini terdapat lagi hal yang penting, ialah agama para leluhur, yakni penghormatan terhadap orang tua atau pemujaan terhadap para leluhur. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat disampaikan kepada para leluhur dengan cara berdoa dan persembahan. Segala-galanya dimohon dengan doa dari mereka. Struktur masyarakat Nias adalah patrilineal, yang termasuk dalam klan atau marga adalah semua orang yang berasal dari seorang leluhur laki-laki atau sisam buah mu'amah. Perkawinan adalah
diskotemi. Putri-putri dikawinkan dengan suku lain, atau pengantin perempuan diambil dari suku lain dengan melunasi mas kawin yang cukup tinggi. Dalam hal ini sangat penting untuk memperhatikan pihak iwa atau saudara ayah calon mempelai perempuan, dan atau sibaya saudara dari ibu mempelai perempuan. Dihitung 8 generasi kembali. Orang Yes mengubah nama mereka ketika mereka memiliki anak. Mereka mengambil nama anak pertama yang lahir, terlepas jika itu adalah anak laki-laki atau perempuan. Orang tua laki-laki menambahkan ama atau ayah, dan perempuan menambahkan ina atau ibu. Contoh sederhananya, jika pasangan memiliki anak disebut sok hifau, orang tua akan dikenal sebagai ama zoki dan nina zoki. Teman dan keluarga akan menggunakan nama ini, sementara nama sebenarnya hanya digunakan untuk tujuan resmi. 2.41 Hukum adat atau penrako yang akan dilanjutkan oleh saudara yang kata. 2.41 Hukum adat atau penrako. Untuk mengatur tatanan kehidupan manusia, maka dibuatlah semacam aturan atau hukum adat yang dikenal dengan panrake. Pada awalnya, panrake ini dipercaya diturunkan oleh si Hai dengan perantara si Tahu kepada manusia pertama. Hukum adat ini harus dilaksanakan oleh manusia, dan bila dilanggar, maka hukumnya adalah kematian. Ya aitu noso sosibu fakhe, ya aitu dodo bayi manika. Tujuan aksi sanksi ini adalah agar manusia tidak melanggar hukum adat yang telah ditetapkan oleh si Hai. Hukum adat yang telah ditetapkan oleh si Hai ini diyakini sebagai ketetapan yang tidak dapat diubah. Apabila ada manusia yang melalaikannya, maka akan mendapat 5 hukuman kutuk yang dikenal dengan buku Sidima Indroga yang buku Silima Indroga yang meliputi aitu waha atau putus pangkal paha, aitu mbagi atau putus leher, abotu dalu pecah lutut, asila hulu panggung terbelah, dan aitu getu tidak keturunan. Bagi yang melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapat berkat seperti mendapat keturunan, ternak yang banyak, hasil panen melimpah, keluarga bahagia, kampung halaman, dan tentram. Setelah sekian lama berkembanglah manusia di Pulau Nias. Karena itu, Balugu bermusyawarah untuk memperbaiki kembali peraturan serta memaksa semua orang untuk menaati peraturan tersebut. Itulah disebut mandrake. Mandrake dilakukan di rumah Balagu atau di rumah permusyawaratan yang disebut Argosali Pandrake. Ini dipercayakan dan ditetapkan oleh Balugu, para tua-tua adat, dan dihadiri oleh seluruh rakyat. Pandrake ini mengatur tatanan kehidupan manusia yang berhubungan dengan 1. Kesehatan tubuh atau huku sifat hibai mboto niha. Yang kedua, hukum tentang kepemilikan atau huku sifat hai bagok huta niha. Yang ketiga, jabatan atau kehormatan, huku sifat hai ba roro gefu jumago. Siklus kehidupan manusia misalnya kelahiran, pertunangan, pernikahan, dan kematian. Dan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan dan kepemimpinan. 2.5 dilanjutkan oleh Dari. Baik, konsep filosofi orang Nias terhadap manusia. Sederhana yang mengatakan bahwa diri manusia terdiri dari 6 unsur, yakni boto, noso, keheha, tede, meke, atau alelea, odo, dan beku, simate. Boto ialah badan atau sosok ataupun pribadi. Boto dapat berarti perawakan, tempat bagi noso atau nafas jiwa, tempat bagi tede ialah jantung, dan daging manusia atau osi. Boto ini sendiri tidak berhayat, tetapi menjadi makhluk hidup karena noso. Ketika noso ini terputus, maka badan pun hancur. Pusat badan adalah tede yang merupakan pusat fungsi-fungsi dan perasaan jiwa. Bila ada seseorang yang tidak arif, maka ada ungkapan membuang boto bahe balu so bakha tede. Istilah lain
dari badan adalah osi, yang diterjemahkan dengan tubuh atau dalam bahasa Yunani sars, ialah daging. Noso atau nafas jiwa adalah asas kehidupan manusia dan binatang. Ada pemahaman Ononiha bahwa noso diberikan oleh Beliau, anak dewa Lawalangi atau dewa dunia atas. Tede adalah hati atau jantung sebagai bagian dari badan dan merupakan pusat perasaan serta akal budi. Tede juga memiliki arti hati nurani. Atau ialah roh, berkaitan dengan tarikan nafas. Mengacu kepada kekuatan yang menggairahkan yang diturunkan ayah kepada anak lelakinya atau terutama di dalam kaum bangsawan, sehingga ada ritual fangai Zitua terutama oleh anak sulung. Dan ketika seseorang meninggal, maka keluarga menjaga hanya agar tidak diculik orang lain. Meke atau keterkaitan dengan kata meke yakni boto, noso, tede, meke atau alalua yang bergerak. Onaniha memahami bahwa meke sebagian dari tede yang masih terus hidup setelah seseorang meninggal. Nama lain dari meke adalah intisari dari manusia. Bila seseorang mati, intisari ini tidak mati setelah mayat dikubur. Meke keluar dari kuburan. Meke menjelma sebagai laba-laba, dan inilah yang disimpan dalam adu zatua. Kalau adu zatua rusak, meke dapat keluar dan lari. Maka adu harus dibuat dari kayu yang bagus dan dipelihara dengan baik. Berkusi mati atau bayangan orang mati yang kadang-kadang akan tampak beberapa saat sebelum orang meninggal. Sebagai bayangan yang mirip dengannya, dipahami bahwa berkusi mati adalah roh yang tidak berperawakan yang dimiliki manusia baik semasa hidup maupun setelah mati. Ketika seseorang mati, berkusi matinya berada di dekat mayat dan menginginkan barang-barang yang dari almarhum, bahkan menginginkan makanan seperti lainnya almarhum sewaktu masih hidup. Sebelum berkusi mati mendapat tempat di dunia bawah, maka ia tinggal beberapa waktu di dekat kuburan. Orang yang berbuat jahat, berkusi matinya kembali ke kuburan dan tidak masuk ke dunia bawah. Orang yang tidak mempunyai keturunan, berkusi matinya menjadi loho-loho atau kupu-kupu besar. Sedangkan manusia yang bunuh diri, berkusi matinya tidak berkumpul bersama berkusi mati yang lain, melainkan mempunyai tempat khusus. Pada umumnya, manusia dianggap terdiri dari unsur, yakni boto ial tubuh dan noso atau jiwa. Tubuh bisa dipandang berubah menjadi meke bila seseorang meninggal atau lenyap saja. Kenyataan ini tidak mempengaruhi jumlah unsur dalam diri manusia. Noso adalah unsur rohania, merupakan prinsip yang menghidupkan tubuh. Unsur ini dapat dilihat oleh atau imam. Noso memiliki aspek rohania yang disebut lumo atau beku zauri atau beku simate ataupun atau wa alasawala asalawa lakomi atau tede atau meke atau alala yodoh atau lulua yang mesti diwaskan kepada anak-anak. Pewarisan dapat dilakukan dengan cara memindahkan aspek rohania itu langsung kepada si anak atau dengan menempatkannya dalam patung orang tua atau adu zatua. Pewarisan itu tampaknya merupakan simbolisasi kehadiran dan berhubungan yang kontinu atau berkelanjutan antara kuasa orang tua dengan keluarga dan keturunannya. Begitu dilanjutkan oleh saudara Jesman. Kematian menurut Ononiha. Masyarakat Nias menyebut kematian dengan berbagai istilah antara lain Aituloso atau putus nyawa, Menteri Widano meninggal dunia, Mafana pergi, Ahwa suatu keadaan menuju akhir, Alele tidak berdaya sama sekali, dan lain-lain. Kematian adalah nasib seseorang. Semua orang akan mengalami kematian, baik orang tua maupun anak-anak, dan itu tidak dapat dihalangi. Kalau kematian harus terjadi, itu berarti seseorang telah mencapai batas permintaannya atau no iruki angan ro wanya. Noso yang dia minta sewaktu di kandungan sudah mencapai batas. Itulah nasibnya. Oleh karena itu kematian tidak perlu dihindari. Dalam Kohoba Cimate yang ditulis oleh Guru Jemo Umau dalam Realienbo
dan Hoho Bajimate yang ditulis oleh Thomson dan ditulis serta ditafsirkan ulang oleh P. Johannes dan Hammerle Kap menyatakan bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya dan tidak ada jalan keluar untuk lepas dari kematian. Dengan kesadaran bahwa tidak ada jalan menghindari kematian, maka manusia ini semalam mempersiapkan diri menyambut kematian. Salah satu makna acara Panotoma atau Pamala adalah dalam rangka persiapan itu. Yang dihindari oleh Ononiha adalah penyakit yang diyakini disebabkan oleh kemarahan arwah leluhur atau makhluk halus serta ladure dano. Untuk itu masyarakat Nias terus berusaha menghindarkan diri dari semua oknum tersebut dengan cara menaati adat sesuai hukum-hukumnya, melakukan ritus pembuatan patung dan memberikan sesaji yang dipimpin oleh orang. Kematian itu bisa terjadi dengan berbagai cara, karena dibunuh atau bunuh diri, kecelakaan, penyakit, dan usia lanjut. Selain itu masyarakat Nias juga memahami bahwa kematian disebut oleh karena makhluk halus telah memakan bayangan seseorang, termasuk dewa dunia bawah atau Lature dan 2.7 adat kematian. Upacara Pamalakisi. Upacara ini disebut juga dengan perjamuan terakhir kalinya yang diadakan bagi seseorang ayah yang hampir tiba ajalnya bersama putra-putranya, terutama yang sulung. Pada saat Pamalakisi ini, 2 ekor babi dipotong oleh keluarganya, otak dan hatinya disuapkan kepada orang tua yang sakit. Dalam acara ini seluruh anak-anaknya terutama putra sulung harus hadir. Dan pada saat itu orang tua yang sakit memberkati anak-anak dan cucu-cucu dan menyampaikan pesan-pesan terakhir. Bila ada harta kekayaannya dibagikannya kepada anak-anaknya sesuai dengan porsi masing-masing. Bila yang sakit adalah seorang raja atau balugu atau si ulu, maka ia berperan agar tulang-tulangnya kelak dibongkar kembali dan mengambil kepala manusia atau binu untuk ditanamkan mengawal kuburannya. Dalam sejarah lisan yang berkembang di Nias, tradisi mengambil kepala manusia atau magai tidak dapat dipisahkan dari legenda Awuka, sosok manusia Hidayah yang pernah hidup di Nias pada pertengahan abad ke-19. Bahkan Mangai Binu identik dengan Awuka karena sejak Awuka berpesan kepada anak-anaknya dan keluarganya untuk memenggal kepala manusia sebagai pelayannya yang kubur ketika ia mati. Maka tradisi Mangai Binu menjadi suatu yang selalu dilakukan. Tradisi Mangai Binu juga berlaku bagi kaum lelaki yang akan meminang calon istrinya. Ia harus mempersembahkan kepala musuh kepada keluarga calon mempelai perempuan. Semakin banyak jumlah kepala yang ditunjukkan di depan calon mertua, maka semakin berharga lelaki tersebut. Bahkan bukan hanya pelakunya saja yang layak panggang, tetapi juga leluhur-leluhurnya, karena dianggap berhasil melahirkan keturunan yang hebat. Interkoneksi antara kewajiban memuliakan leluhur dan keinginan menyandang identitas sosial yang tinggi seolah-olah menjadi justifikasi bagi tradisi Mangai Binu di Nias. Berbicara tentang tradisi Mangai Binu terasa belum lengkap jika tidak membahas sebuah ritual yang disebut Pamoso Dela atau pengangkatan tulang-tulang
kembali para leluhur. Upacara ini biasanya berlaku bagi kaum bangsawan. Kepala orang yang diambil waktu perburuan ditempatkan di atas kuburan bangsawan. Kepala orang yang diambil waktu perburuan ditempatkan di atas kuburan bangsawan pada saat Pamaoso Dela. Upacara yang menggambarkan eskatologis orang Nias. Ada keyakinan yang berkembang di Nias bahwa leluhur sudah mati itu akan bangkit kembali atau akan terjadi kelahiran kembali ketika kepala-kepala hasil buruan itu persembahkan. Orang Nias meyakini bahwa roh para leluhur dapat mengendalikan alam dan kehidupan manusia. Dilanjutkan oleh saudara Christian. Dalam kebudayaan yang animistik, manusia selalu menjalin hubungan yang baik dengan para roh leluhur agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis. Untuk menjalin hubungan itu, orang Nias mengenal larangan yang disepakati bersama. Salah satunya tidak boleh menyebut nama leluhur dengan sembarangan. Menurut aturan, jika nama leluhur hendak disebutkan, maka harus diberi persembahan terlebih dahulu berupa makanan yang menjadi kesukaan roh yang bersangkutan. Jika larangan tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar biasanya akan mendapat celaka. Bila yang meninggal ini adalah seorang tokoh yang berwibawa dan dianggap memiliki roh kemuliaan atau kehawa asalawa atau fetua, maka petua tersebut bisa diambil oleh anaknya pada saat menembuskan napas terakhir. Tampak berwarna putih seperti uwi nasi yang dimasak, keluar dari mulut dan ditangkap oleh anaknya juga dengan mulutnya. Dengan demikian, petua orang tua itu telah berpindah kepada anaknya. Malam hari diadakan acara mangeni, yaitu menjaga jenazah sambil melakukan berbagai hoho atau syair yang dinyanyikan. Pada acara mangeni ini juga dipotong babi sebagai jamuan bagi warga yang datang. Jamuan ini disebut ozanuna bongi atau makanan bagi orang yang menyanyi. Sekarang acara ini masih ada, tetapi pada saat ini yang dinyanyikan bukan lagi hoho, tetapi lagu rohani yang tercipta pada pertobatan. Masa lagu-lagu ini disebut dengan Sinuna Wangesa. Jenazah yang telah dimandikan dan diberi pakaian didudukkan di atas sabarandia, yaitu semacam kursi terbuat dari batu. Ada juga yang langsung dimasukkan di dalam peti. Pada masa dahulu, jenazah itu tidak dikubur, tetapi diletakkan di atas tempat yang agak tinggi yang dibuat khusus untuk itu atau di atas batu. Pemerintah Belanda melarang tradisi itu dan memerintahkan untuk dikubur. Menurut kepercayaan masyarakat, manusia itu terdiri atas tubuh, roh, dan jiwa. Kalau sudah meninggal, tubuh atau jasad berubah menjadi moko-moko. Moko-moko inilah yang dikenal dengan arwah atau beku. Roh disebut lakemi yang dipelihara dan disimpan oleh keluarga dalam adu sangehowu dan adu satua. Jiwa yang dikenal dengan lema-lema, kemudian tempat bagi roh kembali menetap dikuburkan jika roh sudah diambil dan disimpan dalam adu satua. Acara ini dilakukan setelah 4 hari orang tersebut meninggal dengan menyiapkan makanan berupa daging babi dan telur rebus. Erelah yang berperan dalam acara ini. Setelah roh tersebut menerima jamuan itu, ia mendiami adu satua tersebut yang kemudian disimpan di tempat yang agak tinggi. Rohnya ini lah yang diyakini bisa memberkati atau mengutuk. Oleh karena itu, adu satua ini harus dipelihara dengan baik. Arwah dalam arti lemah-lemah setelah
berpisah dengan roh orang tua yang disimpan dalam adus tua, maka ia kembali ke kuburan yang bersangkutan. Supaya ia tidak kembali lagi ke rumah, maka diselenggarakan upacara panibo tufo atau membuang tikar oleh keluarganya. Tikar dan beberapa keperluan sehari-hari yang merupakan barang-barang pribadi yang bersangkutan dibawa dan diletakkan di atas kuburannya pada hari keempat setelah penguburan. Setelah kekristenan masuk, acara panibo tufo ini dilarang dan digantikan dengan acara fanane bunga atau menanam bunga di kuburan yang bersangkutan sebagai tanda bahwa itu ialah kuburannya. Masyarakat Nias adalah masyarakat plural yang tidak hanya terdiri dari suku Nias saja, tetapi juga terdiri dari suku-suku bangsa lainnya seperti Tionghoa, Padang, Batak, dan Jawa. Hal ini terjadi karena datangnya orang-orang dari luar Pulau Nias yang memiliki berbagai kepentingan seperti berdagang atau perniagaan. Nias dikenal memiliki beberapa tradisi yang telah terbukti dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkuat ketahanan mereka. Kan tetapi jika dimaknai secara mendalam, tradisi ini juga bisa dijadikan sebagai ketahanan nasional. Tradisi menjadi sarana yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara orang Nias saat ini dan leluhurnya, serta dapat berfungsi sebagai media untuk mengukuhkan identitas sosialnya. Selesai. Oke, kita telah mendengar sajian dan presentasi dari kelompok 2 tentang kematian menurut orang Nias. Nah, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan masukan dari bacaan yang telah kita baca, lalu kita tambahkan supaya kelompok semakin menyempurnakan tugasnya. Ada banyak hal yang perlu kita tambahkan sehingga tugas mereka ini semakin sempurna. Nanti siapa yang memberi masukan, sebutkan sumbernya dari mana ya. Nanti kelompok mencatat, karena apa yang disampaikan teman-teman nanti harus dimasukkan ke perbaikan. Atau kalian bisa menyanggah kalau misalnya masukan itu tidak relevan, tidak sesuai dengan topik kalian. Begitu ya. Baik, silakan siapa yang memberi masukan? Tadi pertama. Sebutkan nama ya supaya saya bisa masukkan di sini. Silakan. Silakan.
Januri Are, yang artinya patah kaki yang melanggar hukum dan engkok punggung yang menyeruaknya. Dan masyarakat Nias juga memiliki adat hukum, yaitu mereka selalu mempercaya segala yang diamanahkan oleh orang tua atau leluhur agar tidak terkena kutukan. Dan yang kedua, mereka mematuhi semua amanah leluhur baik dalam segala segi kehidupan sehari-hari, baik dari segi persatuan dan alam sekitar terlebih dalam keluarganya. Kemudian seluruh keluarga mengetahui bahwa ada yang lebih berkuasa yang disebut Sebawi atau dewa yang dapat memberi kebahagiaan dan dapat memberi kesengsaraan dan kesusahan juga bagi setiap orang yang tidak mematuhi aturan yang digariskan oleh leluhur. Kemudian memelihara dan menyambungkan semua amanah itu kepada anaknya sampai ke cucunya. Dan yang terakhir itu menyadari bahwa adat dan hukumnya itu adalah salah satu sumber pengaturan kehidupan agar tentram, damai dan bahagia serta dapat mempersatukan keluarga dalam wadah yang baik. Itu yang bisa saya berikan. Ini akan saya sumbernya dari nanti saya pilih. Oke, tadi siapa lagi sebelah sini? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Riko Adrian Tarikan. Saya ingin memberikan tambahan. Siapa tadi? Riko. Tarikan siapa dulu? Riko Adrian Tarikan Pak. Oke, silakan. Saya akan memberikan sajian di mana tadi penyaji menyampaikan tentang roh-roh. Nah, di sini bahwasanya di dalam suku Nias itu ada penyembahan kepada roh-roh itu disebut dengan Dewa Lolalangi yang merupakan ritual paling utama dilakukan suku Nias tersebut. Sehingga mengapa dikatakan bahwasanya dewa-dewa ini yang mempunyai kuasa yang termanifestasi dalam dunia melalui kematian. Sehingga manusia itu adalah makhluk yang terbatas dan takut akan kuasa-kuasa tersebut, sehingga mereka menyembah dan mengantarkan persembahan kepada dewa-dewa ini. Kemudian maka suku Nias ini percaya kepada dewa-dewi yang rendah tingkatannya, yaitu roh-roh halus tadi. Kemudian roh-roh rendah itu dapat dikatakan bahwasanya golongan dewa rendah, yaitu Beku. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sumbernya dari buku Mengenal Agama Manusia, penerbitnya Jonar Situmorang, penulisnya Jonar Situmorang. Ada lagi sebelah sini tadi? Ya, sebelah sini tadi, silakan. Paling belakang. Dari belakang sana. Saya beri halo. Saya ingin memberi tambahan pada upacara adat kematian di masyarakat Nias. Ada disebut Koloya yang berarti tari. Tari ini dilakukan sebagai makna penghormatan kepada orang-orang tertentu, yaitu biasanya orang-orang yang memiliki kasta yang tinggi, keturunan bangsawan, orang kaya, para tetua adat, dan orang-orang Nias yang berpengaruh dalam suatu wilayah Nias tertentu. Koloya ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang berjumlah 5 sampai 8 orang. Koloya secara khusus Koloya ataupun tari ini secara khusus mengiringi upacara adat kematian di acara pemakaman, atau disebut juga dalam bahasa Nias Pokoo Simate. Koloya disertai dengan syair yang biasanya dinyanyikan oleh istri tetua adat. Sumbernya saya dapatkan dari jurnal Sundari Ayu Martina Z2 volume ke-11 nomor 1 halaman ke-65. Nanti saya kirim kepada. Oke. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menambahi mengenai upacara adat Koloya Nama. juga. Nama saya Perane Tinai Bangun. Saya akan menambahi mengenai upacara adat Koloya, yang dimana urutan pelaksanaan upacara
laki-laki dan perempuan melangkah maju ke arah rumah duka dengan langkah biasa saat melakukan syair Borihai. Ketika hampir mendekati rumah duka, penari laki-laki melakukan tari Hiwo, sedangkan perempuan tetap melakukan syair Borihai hingga tiba di rumah duka. Hiwo dan Borihai sebagai atraksi pembuka dalam upacara adat kematian tersebut. Kedua penampilan itu dilakukan ketika hendak menuju rumah duka. Gerak Hiwo dilakukan dengan cara kaki melompat kecil secara bergantian sambil tangan kiri dikepal dan berada di depan perut sebelah kiri serta tangan kanan menuju ke arah diagonal ke atas. Kepala mengikuti arah tangan kanan serta sambil melakukan syair Hiwo. Ketika tiba di rumah duka, mengambil formasi lurus horizontal menghadap peti jenazah. Saat menghadap peti, arah lompatan ke arah diagonal kanan, depan dan kiri belakang. Saat mereka tiba di rumah duka, keluarga menyambut dengan isak tangis yang seduh dan membuat seisi rumah bahkan tamu ikut menangis. Mereka mengambil posisi di dekat peti dan kaum perempuan duduk bersebelahan dengan istri almarhum Balugu. Kemudian istri dari Balugu yang meninggal Esi atau menangis atau meratapi sambil bersyair. Setelah istri Balugu tersebut Esi, kemudian kaum laki-laki melakukan tari polaya sambil melakukan syair polaya. Tari ini dilakukan di sekitar peti jenazah, di mana penari membentuk setengah lingkaran menghadap peti. Sebelum melakukan polaya, Ere masuk ke depan peti menghadap peti dan tamu serta melakukan oli ataupun ajakan kembali dan para penari polaya menyambut syair dari Ere tersebut dengan tangan kanan menuju ke arah atas, disusul dengan sambutan para kaum perempuan yang melakukan Borihai tadi. Kemudian penari melakukan formasi setengah lingkaran menghadap peti untuk melakukan polaya dengan bergandeng tangan, badan sedikit membungkuk, kaki kiri dan kanan melompat secara bergantian, serta gandengan tangan bergantian naik ke atas dan turun ke bawah mengikuti arah gerak empat kaki. Kemudian arah gerakan polaya ini maju dan mundur untuk memperbesar dan memperkecil setengah lingkaran secara berulang-ulang hingga syair polaya selesai. Setelah itu mereka berdiam sejenak menunggu pukulan musik untuk melakukan gerakan Hiwo. Sama seperti gerakan Hiwo saat masuk rumah duka. Penari kembali melakukannya untuk mengambil posisi pulang atau mangawuli, pertanda polaya sudah berakhir. Setelah penampilan polaya, peti akan diangkat dan diberangkatkan ke pemakaman. Saya sumbernya dari jurnal Unimed halaman 67. Nanti saya Oke, silakan. Saya Reza Juli Sakarim. Saya akan menambahkan. Sebenarnya tadi mengenai roh sudah ada disinggung oleh jadi kamu di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu di bawah roh lolang itu ada roh jahat yang di mana roh jahat itu disebut beku, yang di mana beku inilah yang paling kuat. Dalam kategori tersebut ada roh orang mati dan binatang yang menyerang manusia dan bayangannya. Beku inilah yang bertanggung jawab atas kematian, penyakit dan epidemi. Nah, dan di bawah beku ini juga ada bela yang disebut dengan bela, yaitu yang mempengaruhi nasib kita melalui ere. Setiap ere mempunyai bela sendiri. Kekuatan bela memberi kemampuan gaib kepada ere. Dalam mengerjakan tugasnya ini, ere dibantu oleh roh yang lebih rendah, yaitu Adu, yang mengerjakan perintah ere. Adu berjumlah sangat banyak dan sangat terperinci kemampuannya. Dan Adu, misalnya ada Adu untuk setiap penyakit, ada Adu untuk perang, kehamilan, Adu untuk melindungi rumah, desa, raja atau hakim, juga ada Adu untuk pernikahan dan panen, berburu dan lain-lain. Kepercayaan seperti ini masih banyak dipegang oleh beberapa daerah di Pulau Nias sampai sekarang. Kepercayaan tersebut membuat orang Nias kehilangan kemampuan untuk menentukan nasib mereka sendiri, karena itu mendorong mereka untuk memecahkan masalah bukan dengan usaha sendiri, melainkan dengan selalu pergi meminta petunjuk kepada dan tambahan ini saya ambil dari buku Tanah Para Pendekar oleh Fani Cion. Oke, silakan dari belakang. Nama saya Bapak Kristiani. Saya mau menambahkan selain tentang fungsi, tadi kan dikatakan bahwa saudara Enrico fungsi tari polia
juga fungsi lain yaitu yang pertama sebagai media komunikasi, yaitu Folia menjadi sarana penyampaian rasa hormat kepada berlalu atas kebesaran dalam hal-hal baik yang ia lakukan semasa hidupnya. Hal ini juga menjadi informasi bagi orang-orang non-etnis Nias bahwa tari ini hanya dilakukan bagi orang tertentu saja, yakni bagi mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi di Nias, dan untuk menghormatinya maka dilakukan upacara penghormatan yang begitu hikmat dan sakral. Yang kedua itu sebagai sarana interaksi sosial, yaitu kehadiran Folia dalam upacara kematian pada masyarakat Nias menimbulkan peristiwa interaksi sosial antara anggota masyarakat baik sebagai peserta Folaya maupun keluarga. Interaksi sosial yang terjadi antara warga masyarakat Nias bisa berdampak kepada tukar menukar pengalaman, terbentuknya relasi baru maupun terbentuknya jaringan-jaringan kerjasama sesama suku ataupun sesama marga, sehingga keutuhan dalam masyarakat Nias sulit dipecah karena adanya acara adat yang bisa menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga itu sebagai identitas kultural, yaitu menunjukkan bahwa Folaya merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Nias, bukan etnis lain. Yang keempat itu sebagai legitimasi, yaitu Folaya merupakan juga suatu legitimasi bagi seseorang yang telah meninggal sebagai orang terpandang. Namun zaman sekarang hal ini bukan dikarenakan derajat ataupun status, akan tetapi dikarenakan stratifikasi ekonomi. Sebab pelaksanaan upacara kematian membutuhkan banyak dana untuk melunasi kewajiban adat yang harus dibayar oleh keluarga yang melakukannya. Bukan hanya itu saja, dengan adanya Folaya maka legalitasnya sebagai orang berada akan diberikan kepada, sehingga status sosialnya semakin tinggi. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi mereka yang menyelenggarakannya. Yang kelima itu sebagai pengikut solidaritas, yaitu Folaya menimbulkan rasa kebanggaan dan kesukaan bagi masyarakat. Rasa kebanggaan memiliki Folaya berdampak pada rasa saling harga menghargai, hormat menghormati sesama keturunan Nias. Dengan kehadiran Folaya semakin memupuk solidaritas sesama marga, suku, etnik Nias secara keseluruhan yang bermuara pada kesatuan yang kokoh. Saya temukan di jurnal Unimed. Oke, ada lagi tadi yang bermasukan. Udah, oke. Silakan. Baik, nama saya Angelika Octavia Buru Singa. Di sini saya akan menambahi pada 2.7 tadi memang sudah disinggung sedikit, tapi saya akan memperdalam tentang adat kematian. Dalam upacara kematian untuk orang tua dengan jenis kelamin laki-laki, maka pada waktu sakit dilakukan pesta dengan memotong babi serta mendatangkan ere. Upacara ini ditekankan pada pemberian makanan terakhir bagi si sakit. Dalam upacara ini, si anak meminta kemuliaan terhadap si bapak yang akan meninggal. Pada waktu bapak itu sudah meninggal, maka anak yang tertua akan mengelap muka si bapak, dan air sisa lap itu disimpan di dalam botol untuk kemudian disimpan di rumah yang difungsikan sebagai obat kekuatan. Kemudian mayat ini didudukkan serta ditempatkan di depan rumah atau di sudut kiri, dan dijaga mayat itu sampai habis karena busuk. Setelah daging yang meletakkan pada mayat itu habis, maka kepala mayat itu diambil dan diletakkan di atas piring, dibersihkan dengan minyak kelapa, lalu ditanamkan di bawah behu atau batu berdiri. Pemasangan behu itu bersamaan dengan pemasangan batu datar atau awina. Muka tengkorak itu menghadap ke depan rumah, dan di antara tengkorak itu diletakkan jinu untuk keperluan sebagai bantal.
bantal, pembantu, dan penjaga. Hal ini memiliki makna bahwa yang meninggal itu memiliki status sosial yang tinggi. Status sosial itu juga bisa didapatkan jika orang tua yang meninggal diberi binu pada waktu menguburkan tengkorak kepada kepala orang tua pada bahu. Binu yang diambil biasanya berumur tua, beruban, sedangkan anak-anak dan wanita tidak diperkenankan menjadi binu. Jika pada waktu orang tua yang akan meninggal, maka segala pesan-pesannya wajib diikuti dan tidak diikuti akan menimbulkan masalah-masalah pada kehidupan anak-anaknya. Dan saya akan menambahi sedikit terkait tentang 2.3 tentang sosial budaya. Di sosial budaya ini ada upacara owasa atau faulu, merupakan rangkaian upacara yang terkait dengan struktur sosial atau pembentukan struktur sosial masyarakat. Nias bagian utara upacara meningkatkan status sosial dengan disebut uwasa, sedangkan di Nias selatan disebut faulu. Upacara uwasa dibuat dengan pesta yang bertingkat-tingkat dengan melebihi aturan yang ada, yaitu dengan memotong lebih banyak babi sehingga mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dari biasanya. Status sosial ini didapatkan dalam bentuk gelar atau nama kebesaran. Osawa atau faulu dibagi atas 2 bagian, yaitu osawa faulu bagi salawa atau siulu, dan osawa atau faulu bagi masyarakat selain salawa atau siulu dan sato. Adapun yang termasuk dalam rangkaian prosesi tersebut bagi kalangan biasa sebagai berikut: 1. Perkawinan anak laki-laki, 2. Kelahiran anak, 3. Berkebun atau memanen, 4. Pesta osawa huru koko, pesta untuk paman, mertua, keluarga lain yang dekat. Pesta ini dilakukan dengan memotong 3, 6, 12 ekor babi. Pesta dengan yang kelima, pesta dengan membuat rumah dilakukan dengan memotong 12 sampai 20 ekor babi. Yang keenam, foto hebioroi merupakan pesta usawa yang memotong 20 ekor babi. Yang ketujuh, mengawinkan anak pertama lelaki dilakukan pesta usawa dengan memotong 30 sampai 50 ekor babi. Yang ke-8, pesta pada waktu orang sakit memotong 30 ekor babi. Dan yang ke-9, orang yang sudah tua atau usawa federa tua atau pamalau, pesta yang terlengkap yang disebut balugu. Terima kasih Pak. Sumber saya dari jurnal Ferry Julianto dan Sri Cahyani Putri Purwaningsih yang berjudul tentang wawasan budaya Nusantara, kebudayaan DNA dan persebaran Nias. Nanti saya kirim ini. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, sebelumnya tadi sudah dibahas oleh penyaji dan juga sudah dibahas oleh saudara Inselika sedikit, tetapi sebelumnya perkenalkan nama saya Rinduin Simanjunta. Dan yang saya tambah itu di upacara kematian adat Nias. Jadi di sini ada 2 upacara adat Nias yang sakral, di mana agar nantinya roh atau arwah yang telah meninggal bisa tenang menuju alam baka. Kedua upacara tersebut adalah 1 upacara Pamalakisa. Upacara ini disebut juga dengan perjamuan terakhir kalinya yang diadakan bagi seorang ayah yang hampir tiba ajalnya bersama putra-putranya, terutama yang sulung. Dalam upacara ini dihidangkan daging babi untuk makan perjamuan. Semua putra dari ayah haruslah datang, sebab sang ayah akan memberkati putra-putranya agar para putranya tidak mengalami rintangan hidup yang berat. Dan yang kedua upacara Vanere Satua. Upacara ini dimaksudkan untuk mengantarkan roh atau arwah yang telah meninggal ke alam baka atau teleboli anak dengan tenang. Dalam upacara ini akan disajikan daging babi yang amat banyak, biasanya 200 sampai 300 ekor babi
dan semakin banyak daging babi yang disajikan menandakan ia orang kaya atau dari keluarga bangsawan. Terima kasih. Dan sumber tersebut saya dapat dalam Nias Official Blogspot, Nias Web Official. Judulnya Upacara Kematian Adat Istiadat, dan ini saya akan kirim kepada penyaji. Terima kasih. Oke, terakhir. Baik Pak, nama saya Firman Isniwaya. Di sini saya menambahi pada adat kematian suku Nias, yaitu yang terjadi setelah kematian menurut Filsafat Nias, yaitu kembali ke asal berarti meninggalkan bumi ini, di mana beberapa istilah yang digunakan bagi kematian juga mengandung makna demikian, seperti mondoi, bulidana, meninggalkan bumi, dan mofana atau pergi. Masyarakat Nias meyakini bahwa seseorang yang mati menyadari kepergiannya meninggalkan bumi ini. Kesadaran itu terjadi pada hari keempat setelah dikubur. Kesadaran itu ternyata mengandung makna bagi keluarga, dan oleh karena itu sesuatu hal dilakukan, yakni pembuatan patung orang tua atau adu zatua, dan pemisahan arwah dari keluarga atau faniwo tufo atau fobala lewata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nias merasa wajib untuk terus memelihara hubungan dengan almarhum atau orang yang meninggal, sekalipun mereka menyadari bahwa dunia dan hakikat di antara mereka sudah berbeda. Kemudian, orang Nias juga meyakini adanya penghakiman setelah kematian. Dapat dikatakan ialah bahwa setelah mati seseorang berada di kuburan hingga saat penghakiman datang. Oleh karena itu, kuburan dinamai dengan dela arti, yaitu titian yang merupakan perhentian sementara yang menuju tempat akhir. Barangkali pemahaman ini pula yang mendasari sikap masyarakat Nias pada umumnya hingga sekarang, yang cukup memperhatikan kuburan para orang tua, membersihkannya dan membuatnya mulia, bahkan datang untuk bertanya tentang kesulitan hidup yang dihadapi sembari membawa sesaji. Ini saya dapat dari jurnal STT Banyuwangi Kriso, yaitu tulisnya Tuhani Tanumbanu. Yang saya kirimkannya. Oke, kita telah mendengar respon dari teman-teman untuk memperkaya, menambah masukan terhadap tulisan dari kelompok 2. Sekarang kami beri kesempatan kepada kelompok untuk merespon usulan-usulan itu. Silakan. Oke, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sekalian sudah mau menambahi sajian kami, dan buat teman-teman semua penambahan sajian yang teman-teman sampaikan kepada kami akan cantumkan dalam sajian kami dalam perbaikan yang lain. Apabila ada lagi teman yang lain. Dan mengingat juga beberapa yang teman-teman sampaikan juga ada sudah tertulis, tapi cara pembahasannya saja yang berbeda. Tapi arti dan maknanya hampir sama ya semua yang ada juga di beberapa teman-teman yang sampaikan tadi kepada kami. Jadi nanti kalau ada nanti teman-teman yang melihat di sajian kami yang kok tidak ada gitu, mungkin ada, tapi cara pembahasan dan cara penyampaian nanti yang berbeda. Ini kami ucapkan banyak terima kasih. Artinya begini, kelompok itu kalau disampaikan teman-teman tadi masukan, itu kalian kalau kalian katakan tadi sudah ada di bacaan di mana, gitu. Harus jelas kalian mengerti enggak yang disampaikan teman-temanmu itu, sesuai enggak dengan bahasan kalian. Jangan hanya bengong-bengong mendengar. Ini kan kalian sekarang menjelaskan kajian kalian tentang kematian menurut Nias. Mereka tadi sudah mengatakan ada foloya, ada tarian, ada ini. Cocok enggak dengan bahasan kalian? Jangan terima kasih masukannya kami tampung, bukan gitu. Kalian punya argumentasi menerima mereka, argumentasi tidak menerima. Karena kalian sudah menguasai materi ini. Kami ini belum tentu menguasai materi ini. Silakan. Contoh foloya itu dulu, foloya. Bagaimana menurut kalian?
Poloya dalam kematian Nias. Nah itu kan berarti kalian tidak menguasai materi kalian. Jangan ketika teman-teman memberi masukan kalian bengong-bengong. Harusnya kalian pahami apa yang mereka usulkan itu. Karena diasumsikan kalian sudah baca buku-buku itu. Jadi kalau tidak ada gunanya mereka ngomong, ngapain saya dengar mereka tadi ngomong? Ada berapa orang tadi itu yang memberi masukan? Lalu dengan enteng kalian mengatakan terima kasih atas masukannya. Kami akan masukkan nanti. Kalau kalian terima semua itu, memang kalian masukkan nanti ke apa kalian. Bisa 100 halaman nanti sajian kalian ini setelah diperbaiki. Kalau semua kalian terima punya mereka ini. Atau kalian tidak dengar apa yang mereka sampaikan tadi? Dengar, Pak. Dengar. Apa-apa saja yang mereka sampaikan tadi? Yang maksud saya tadi yang persamaan, Pak, di sini, Pak. Tadi ada juga menyinggung, kalau tadi sajian kami juga ada ini di 2.7 ada kematian. Di situ ada tertulis tentang ini, Pak. Pada saat Pamalaksaki Hisi ini 2 ekor babi dipotong oleh keluarganya, otak dan hatinya disuapkan kepada orang tua yang sakit. Dalam acara ini seluruh anak-anaknya, terutama putra sulung harus hadir, dan pada saat itu orang tua yang sakit memberkati anak-anak dan cucu-cucu dan menyampaikan pesan-pesan terakhir. Bila ada harta kekayaannya dibagikan kepada anak-anaknya sesuai dengan porsi masing-masing. Bila yang sakit adalah seorang raja atau balugu atau siulu, maka ia berpesan agar tulang-tulangnya kelak dibongkar kembali dan mengambil kepala manusia atau binu untuk ditanamkan mengawal kuburannya. Jadi mungkin ada persamaan antara yang disampaikan oleh Ridwin dan Angel dalam paper kami, Pak. Tapi cara penyampaian bahasanya aja yang nanti yang agak berbeda. Itu maksudnya. Ya, makanya kalian sampaikan itu tadi yang disampaikan siapa ini sudah kalian masukkan di poin ini. Yang itu belum kalian masukkan. Bagus, kami terima itu. Sehingga kalian mengerti apa yang teman-teman usulkan gitu. Misalnya yang sampaikan si Marike tadi, sampaikan si siapa lagi tadi? Si Riko misalnya. Apa kalian dengar? Apa tidak? Gitu. Sehingga ketika teman-teman memberi masukan, kalian sudah baca materi kalian ini. Oh, nanti dimasukkan di sini lah itu. Oh, ini sudah ada di sini. Bahasanya yang beda. Kalian jelaskan gitu. Sudah, ada lagi tambahan? Respon kalian? Christian, ada responmu? Christian? Ada Christian di sini? Di mana? Apa respon terhadap masukan teman-temanmu tadi? Christian, kau dengarnya aku bicara. Kenapa kau lihat di situ? Kau sudah kusuruh. Apa responmu? Kau gini-gini terus di situ. Terdapat juga persamaan tadi, Pak. Persamaan apa? Yang ditampilkan oleh apa tadi, Pak? Sesuai dengan apa kami, Pak? Sajian kami. Ya, di mana sajian samanya? Pendapat siapa tadi sesuai dengan sajian kalian? Enrico, Pak. Enrico. Tentang apa itu? Kematian masyarakat Nias, Pak. Ya, semua masyarakat Nias tadi itu. Dengan Poloya, Pak. Enggak ada Poloya dalam tulisan kalian. Dani Simbolon,
Silakan. Apa yang responmu? Respon saya kepada saudara Hendrin tadi tentang mengenai upacara untuk orang tua yang meninggal ini, maka akan dilakukan pemotongan 200 sampai 300 ekor babi. Yang dimana di sekian kami itu mungkin hanya dibuat pada saat malam ini 2 ekor babi dipotong oleh keluarganya. Ya mungkin terdapat perbedaan di dalam sumber yang mencantumkan berapa jumlah ekor babi yang dipotong di dalam acara peninggalan orang tua ini. Oke, Efrata. Saya tadi sudah berarti. Sudah. Asia. Apa respon? Respon yang dari Pak Malu itu yang mengenai adat istiadat yang dimana suku Nias itu masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Yang dimana juga masyarakat Nias dalam budaya megalitik dibuktikan dari peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah di pedalaman pulau hingga sampai sekarang. Itu respon siapa itu? Siapa? Marike. History? Ya silakan. Apa respon? Responmu. Kau jangan diskusi dengan dia. Saya menanya kau. Ini saya nilai loh kalian. Saya tahu kalian nggak kerjasama. Apa histori? Gak ada ya? Jasman. Jasman. Silakan. Wah, udah lewat waktu kawan. Putri. Silakan. Sebelumnya Pak, dari semua sanggahan dari Tidak ada sanggahan tadi. dari masukan yang udah diberikan sama teman-teman sudah dijelaskan sama kelompok, dan saya menjelaskan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh saudara Enrico tentang upacara adat Nias Kelayo, tari makna penghormatan pada orang tertinggi. Terus? Oke, kita lanjutkan ya. Sudah masuk dari teman-teman. Catat itu nanti. Sekarang kita beri pertanyaan. Bertanya kepada kelompok. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sebutkan nama dan sampaikan pertanyaannya. Jelas ya, jangan padat. Jelas. Oh, baik Pak. Di bagian dua Nama. Selalu sebut namamu supaya saya ingat langsung masuk sini. Iya, maaf Pak. Nama saya Ridwin Simanjuntak Pak, dan pertanyaan saya di bagian 2.7 ada kematian. Di sana dikatakan bahwa bila yang sakit adalah seorang raja, maka ia berpesan agar tulang-tulangnya kelak dibongkar kembali dan mengambil kepala manusia atau binu untuk ditanamkan mengawal kuburnya. Dan juga di kalimat terakhir di paragraf pertama ini dikatakan bahwa mangai binu identik dengan awawukha, karena sejak awawukha berpesan kepada anaknya dan keluarganya untuk memenggal kepala manusia sebagai pelayannya di luar pelayannya di liang kubur ketika ia mati. Bolehkah saudara penyaji menceritakan atau memberikan suatu penjelasan lebih khusus tentang hal tersebut? Terima kasih. Lanjut. Saya sudah Nadia Sinaga, Surya Nadia Sinaga. Oke, silakan. Pertanyaan saya di
Jadi pertanyaan saya itu kepala musuh yang seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, silakan dijawab oleh histori pertanyaan si Ridwin. Histori. Silakan histori. Silakan dijawab oleh Jasman. Silakan dijawab oleh Dani Simbolon. Pertanyaan Didi tadi, bila yang sakit adalah seorang raja, sebenarnya apakah saya ini melakukan perkara ulang pada saudara? Pertanyaan tadi apa ini pertanyaan? Ulangi pertanyaanmu. Buka maskermu biar jelas. Dikatakan kan di sana berpesan agar tulang-tulangnya telah dibongkar kembali dan mengambil kepala manusia, dan juga di kalimat terakhir pada paragraf pertama ini untuk memenggal kepala manusia. Bolehkah Anda menceritakan atau memberikan suatu hal yang terfokus gitu, yang lebih jelas seperti itu terhadap apa yang Anda tulis di sini? Terima kasih. Ya, saya mengerti pertanyaan dari saudara Rifin untuk memaparkan lebih jelas lagi tentang makna dan memenggal kepala ketika seorang bangsawan atau seorang raja meninggal, dia berpesan untuk memenggal kepala. Jadi di sini yang dimaknakan memenggal kepala itu adalah tadi mengenai bunuh, di mana memenggal kepala dan artinya ini adalah kepala musuh keluarga yang terdapat di dalam kisah kerajaan itu sendiri, agar dimana siapa keturunan yang dapat memenggal kepala itu, bahwa dia adalah orang yang kuat untuk memperbaiki ibaratnya memperbaiki keturunannya, dalam artian jika keturunannya memiliki suatu pandangan yang tidak baik dalam lingkungan sosialnya, tapi baru siapa keluarga dari saudara keturunan keluarga yang dapat memenggal kepala untuk memperingati kematian dari seorang raja yang maka dia akan menaikkan martabat keluarga itu, menaikkan martabat dan derajat, sehingga segala pandangan-pandangan yang buruk yang dipandang oleh masyarakat akan kembali lagi menjadi baik. Itulah makna yang dimana dikatakan bahwa seorang raja yang berpesan kepada keturunannya memenggal kepala untuk memperingati kematian. Oke, silakan saudara Efrata menjawab siapa? Si Surya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Surya. Yang menjadi pertanyaannya itu, tradisi mengenai binu juga berlaku bagi kaum lelaki yang akan meminang calon istrinya. Jadi di sini adalah seorang raja, bangsawan, kepala suku atau tetua adat yang akan meninggal. Ia akan berpesan kepada anak dan keturunannya apabila meninggal nanti ia ingin dikuburkan bersama 5 kepala, 8 kepala atau 10 kepala, maka anak dan keturunannya wajib memenuhi. Jadi di sini sama yang seperti yang dijelaskan. Oke, saya akan menjawab. Sama berkaitannya dengan saudara Dani tadi. Jadi bahwa siapa keturunannya yang berhasil membawakan memenggal kepala musuhnya, dia akan bisa menjadi orang terpandang di dalam kampung itu. Dia akan derajatnya akan dinaikkan, dan asal dia akan meminang wanita-wanitanya di sana,
dia akan Oke, silakan. Baiklah, karena waktu ya, kita bentar lagi mau ibadah. Minggu depan bersiap-siaplah kelompok 3. Saya akan terus mengupayakan supaya kalian serius belajar. Saya tahu kelompok ini tidak begitu kompak mengerjakannya dan tidak memahami apa yang mereka tulis, sehingga mereka tidak bisa memahami apa pertanyaan atau masukan dari teman-teman. Saya sudah catat di sini banyak hal, nanti saya kirimkan kepada kelompok untuk diperbaiki. Nanti ke depan supaya bekerja sama ya kepada kelompok 3 filsafat Bugis. Jadi jangan main-main, karena ini mengurangi nilaimu. Kalau kalian bagus mengerjakannya, maka akan bagus nilainya. Kelompok 3 minggu depan, Nova, Amos, Rian, Joya, Andres, Helmaida, dan Daniel Gultom. Dan hari ini juga harus dikirim materinya ya. Nah, yang dibahas kelompok ini, mereka sudah memilih makna kematian menurut filsafat Nias. Ada yang utama yang tidak mereka sebut dalam pemahaman kematian. Mereka tidak bahas soal adu dan rere. Adu dalam bahasa Nias artinya patung. Rere itu imam. Artinya kalau kita datu lah, dukun. Kalau mereka pemimpin agama, rere. Jadi setiap ada orang meninggal, rere ini akan memimpin ibadah penguburan. Lalu setelah dikubur, wajah dari yang meninggal ini dipahat dalam patung, adu itu. Lalu itu disimpan di rumah. Lalu setiap orang Nias mau berbicara dengan Lowalangi, dengan Tuhan, mereka harus pakai adu itu. Pegang adu sebagai sarana untuk berjumpa Lowalangi, Tuhan. Lalu masuklah misionaris, Sunderman, Kramer ke sana. Di awal-awal ketika mati seseorang, mereka masih izinkan. Karena mereka belum banyak yang Kristen, toleran dengan tradisi Nias. Tapi lama kelamaan sudah banyak orang Kristen, lalu mereka sudah melihat tradisi itu tidak cocok dengan kekristenan. Dulu ketika ada orang mati harus dipotong 4 ekor babi, sekarang jadi 1 ekor. Dulu harus dipimpin oleh rere, sekarang mereka. Dan tidak ada lagi adu. Jadi tidak ada lagi memahat wajah yang meninggal ini dalam bentuk patung dan disimpan di rumah. Tidak lagi. Tidak boleh menangis, meluap-luap. Tapi menangis tercucur air mata boleh, tapi jangan meraung-raung, meratap, tak boleh. Lalu digantilah adu itu, orang yang meninggal ini, khususnya keluarga ya, laki-laki ya, fotonya ditempel di dinding. Itu mereka terima, karena sama dengan tradisi Eropa. Kalau foto nggak apa-apa. Inilah yang terjadi perubahan dalam tradisi kematian. Ini di awal ini tidak mereka bahas. Padahal dari situ nanti akan terlihat lagi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh misionaris ketika mereka masuk ke Nias. Termasuk tadi yang sampaikan histori, termasuk yang sampaikan kalian-kalian itu. Jadi kalau membuat satu topik, kuasai topik itu. Baca banyak buku. Ini baca artikelnya Tuhan itu Lem Benua. Angkat, tutup, tempel langsung ke sini. Banyak sekali tempel ini.
baca artikel di sini, cok, tanpa dipahami apa yang dimasukkan itu. Jadi kalau kita mengangkat pikiran orang, apalagi menjiplak banyak, pahami dulu sebelum kalian ambil. Ngerti dulu apa tulisan si Tuhoni itu. Tuhoni sedang membahas apa. Lalu kalian diskusikan, ini cocok untuk apa ini? Membahas berapa? Tradisi kematian itu di Nias apa yang harus kita bahas? Diskusi dulu. Jangan langsung dapat ini cerok gabung. Ya nggak nyambung, kalimatnya nggak nyambung. Yang disampaikan oleh penulis yang satu dengan penulis yang lain nggak nyambung. Apa yang disebut dengan Anatolian Benua, apa yang disebut dengan oleh Lia Cahyani, apa yang disebut oleh si Tuhon Telen Benua, itu berbeda-beda fokusnya. Walau judulnya tentang kematian, harus dibahas, dibaca berulang-ulang. Kan sudah latihan membaca kalian kan, laporan baca kan sudah latihan kan. Pahami, mengerti, baru laporkan. Ini juga baca banyak buku, pahami, mengerti, tulis. Bikin rancangannya, daftar isinya. Maka diskusi. Ini Kristen gak ngerti deh, siapa pun gak ngerti, histori pun gak ngerti. Karena yang mengerjakan ini mungkin si Frata aja sama si Doni. Yang lain-lain hanya datang, duduk, sudah sampai mana, gitu aja kan. Tidak memberi ide, pemikiran. Lalu nanti harus ada tanggapan kelompok. Bagaimana menurut kelompok tradisi kematian menurut Nias dari Ononiha itu, orang Nias itu, dan tradisi kematian menurut Sunderman atau para misionaris Kramer. Lalu akhirnya kalian menyimpulkan tradisi kematian sebenarnya menurut tradisi Nias yang asli ini bla 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 bla, dan kemudian setelah masuk misionaris menjadi tradisi ini, dan sekarang bagaimana orang Nias? Menurut Tuhoni Telen Benua, mereka tetap melakukan tradisi itu walaupun sudah dilarang oleh para misionaris, tapi mengalami perubahan makna. Ini tidak disampaikan oleh kelompok. Nanti buat kalian ada tanggapan kalian bagaimana? Apakah itu cocok dengan agama kekristenan atau tidak? Atau cocok dengan teologi yang berkembang sekarang, teologi kontekstual, sehingga kita tidak perlu membuang tradisi itu, tapi bagaimana tradisi itu kita terangi dengan Injil. Nanti kalian bahaslah soal bagaimana sikap kita terhadap Injil, terhadap budaya. Apakah kita di atas budaya, di dalam budaya, atau membuang budaya? Itu. Dia itu dulu. Yang tidur ya kau? Hah? Kayak sudah mau tewas ke tempatnya. Bapak. Jam berapa kau tidur tadi malam? Jam berapa tidur? Hah? Jam 3. Wow. Baca buku ya? Jadi tugas apa? Wow, keren sekali ya. Sampai jam 3 kerja. Hati-hati loh penyakit lever. Kalian jangan bangga mengerjakan tugas sampai jam 3. Itu kebodohan itu. Kebodohan. Saya ulangi, itu kebodohan. Dan itu merusak dirimu. Kau tamat dari sini nanti cepat sakit dan mati. Berhentilah tidur di atas jam 12.
Kerjakanlah PR-mu sebelum jam 12. Tidurlah, lebih baik bangun pagi atau bekerja siang hari seperti itu. Tuhan mengatakan bekerjalah pada siang hari, jangan bekerja pada malam hari. Malam itu istirahat supaya tubuhmu sehat. Inilah mata dia di kelas kayak mau tewas kan? Ya Pak, udah Pak. Memang kami juga perlu mengevaluasi kurikulum kalian. Kalian mengambil SKS sampai 22 SKS satu semester, tapi masih bisa berkeliaran. Menurut saya ya, dan menurut kami beberapa dosen, itu luar biasa. Mengontrak mata kuliah sampai 22 SKS, tapi mahasiswanya bisa berkeliaran. Aneh, menurut saya aneh. Kita dulu mengontrak hanya 16 SKS, tak pernah berkeliaran. Karena bekerja mengerjakan tugas-tugas. Ini bisa 22 SKS, tapi seolah-olah tidak ada tugas. Lalu bekerja hanya besok dikumpul, hari ini dia bekerja. Sistem semalam. Itu makanya paper ini nggak bagus. Karena hanya dikerjakan satu hari sebelum dikumpul. Kayak kumpul yuk. Bagaimana? Dari mana? Ada di situ, ada. Cara kerjanya gitu, sembraut. Tidak bekerja pakai otak. Hanya mengejar deadline. Jadi kalau itu cara kerja kalian di kampus ini, mati kalian cepat nanti dari sini, mati. Kerjakan beban itu yang teratur, disiplin. Silabus kan sudah dikasih, kerjakanlah. Atur waktu kalian, jam berapa diskusi, bertemu jam berapa. Baca buku apa kau? Ada jurnal yang kau dapat, baca. Setelah bertemu ada jurnal kau baca. Dari Tuhoni Tilem Benua, bla 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 bla. Dia mengatakan bla 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 bla. Kau dari siapa? Dari ini Unimed. Bla 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 bla. Wah, konsep lah. Konsep. Udah paham semua, udah tulis. Kalau sudah paham semua ini, itu diskusi tadi nggak sulit. Ini pura-pura nggak tahu dia apa yang dia lihat di situ. Di sininya nggak ada. Tapi orang yang sudah di sininya materi ini, pertanyaan itu gampang. Ini sekarang sudah saya kurangi pertanyaan. Saya beri masukan banyak. Kalau semua hijau awal bertanya ini, nggak bisa kalian jawab kan? Nah, tambah nanti ya, metode menulis pun belajarlah. Cara menulis, mengutip dari jurnal, cara mengutip dari buku-buku. Saya tidak mau sampaikan itu di sini, tapi nanti lihatlah di sana. Saya sudah buat catatannya. Saya kirim ke grup supaya kalian juga sama-sama membaca. Baca nanti semua. Supaya kalian ikut. Kelompok yang lain pun belajar dari sini. Ini saya kirim sekarang ya ke filsafat B. Jadi kelompok 3 pun nanti ke minggu depan, mari persiapkan baik. Lalu semua harus tahu. Kalau ada yang kelompok tidak tahu, nanti nilainya ini sudah seperti sekarang hari ini, mereka ini sudah berbeda nilainya. Gak mungkin sama. Ini sudah saya kirim ya. Kalau dibuat peta tapi tidak dijelaskan, gak ada gunanya itu. Tapi kalau buat peta, buat di atas, letak geografis Nias. Nias dahulu 1 kabupaten, sekarang menjadi 5 kabupaten dan kota.
Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Kota Nias, itu jelaskan. Jangan trok, tapi nggak ada penjelasannya, nggak ada gunanya itu. Siapa Bupati Nias Utara, sifat siapa? Jadi yang kalian bahas ini di mana? Seluruh Nias kah atau di Nias Selatan? Beda itu, Nias Selatan, Nias Utara beda budayanya. Kalian bahas kematian di Nias mana? Sama dengan Batak, Selatan, Utara, Simalungun, Karo, Dairi, sama? Enggak kan? Kematian menurut orang Nias, orang Karo belum tentu sama dengan kematian menurut orang Toba. Tradisinya dalam penguburannya beda-beda itu. Orang Angkola misalnya tidak ada tradisi menortor dalam kematian orang Angkola. Tidak ada itu. Datang pun semua nanti hula-hula. Gak ada rombongannya itu diterima. Romahamu hula-hula nami. Gak ada itu di Angkola. Gak ada. Jadi kan beda. Jadi yang kalian teliti ini di mana? Yang kalian bahas ini di mana? Nias mana? Lalu petanya nanti Nias itulah kalian buat. Oke, sampai di sinilah dulu. Ini belum nyampe ya karena sinyal tidak jalan. Nanti akan terkirim itu ke grup kita. Itu menjadi masukan juga ke grup-grup lain. Dan ingat, setiap hari, setiap minggu maksudnya akan ada perbaikan yang lebih baik. Karena kan ini sudah kita dengar ya. Kelompok 3 akan lebih baik daripada kelompok 2, kelompok 4 akan lebih baik dari kelompok 3 gitu. Sampai nanti kelompok terakhir akan lebih baik dari kelompok sebelum, karena kita sudah diskusi dan sudah tahu mekanisme. Oke, silakan siapa yang mau dengan doa? Lalu kalau kalian bernyanyi begini, selalu saya lihat di kampus ini pagi-pagi nyanyi kami puji dengan Rio. Sampai habis kelas nanti semua kelas kami puji dengan Rio. Tuhan Allah hadir, semua Tuhan Allah hadir. Dalam Tuhan kami bersyukur. Semua nanti itu. Entah kenapa itu. Seolah-olah nggak ada lagi lagu lain di kidung jemaat atau kita enden atau haleluya. Banyak itu loh. Cari aja satu. Kenapa harus sama? Minggu depan lagi nanti pasti kalian lagi. Kami puji dengan Ria. Ya. Kalau saya tolak ya. Yang biasa-biasa saya tolak nanti. Carilah lagu-lagu yang tak biasa. Supaya tambah lagu kalian. Silakan. Untuk mengakhiri perkuliahan kita bernyanyi tenanglah kini hatiku. 1, 2, 3 lihat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan kami mengucapkan syukur buat berkat cinta kasih Tuhan yang masih menyertai kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai mengadakan perkuliahan kami. Kiranya Tuhan apapun yang telah kami pelajari melalui materi dari kelompok 2 itu mengenai filsafatnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami Tuhan supaya materi kami bisa menjadi pertolongan kami di kemudian harinya Tuhan. Tuhan Yesus, kini kami meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami supaya Tuhan apapun
ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi ya.